Ketemu lagi kita Ibu Bapak sekalian di acara TV Desa bersama ITS. Dan kali ini ITS bekerja sama tetap dengan program dari Pusat Kajian Sustainable Development Goals dan berkolaborasi dengan Pusat Penelitian Agripangan dan Bioteknologi atau Agrifotek, serta dengan, wah ini keren ini kita nyebutnya ya, bekerja sama dengan Serikat Petani Muda Indonesia. Wah ngeri banget namanya ini ya. Jadi merasa jadi ikut muda ini kita, walaupun kita sebenarnya sudah agak-agak setengah kematangan ini di sini ya, tapi ternyata masih banyak sekali petani-petani muda di daerah kita. Semoga dengan adanya Serikat Petani Muda Indonesia ini tetap menggalakkan pertanian di Indonesia untuk tetap mengarah kepada ketahanan pangan secara swasembada dan swadaya sendiri. Begitu ya Pak ya. Oke, Ibu Bapak sekalian, hari ini kita akan mendengarkan paparan dari peneliti muda kita. Wah, saya tidak mau kalah ini, saya akan menyebutkan peneliti muda kita. Ini beliau sangat muda, masih di bawah 40 tahun. Ini akan melakukan paparan hasil penelitian yang berkaitan dengan pangan, yaitu penelitian di bawah Agrifotek Puslit. Dan ini sangat cocok sekali dengan agenda dari Pusat Kajian SDG ini, yaitu dari poin kedua, yaitu no hunger atau tidak ada lagi kelaparan. Nah, saya perkenalkan dahulu Ibu Wirdatul Muslihatin SSI MSI. Monggo Bu, muncul dong sebentar. Oke, terima kasih Bu Maya. Alhamdulillah saya masih muda nih Bu Maya. Iya betul. Assalamualaikum Bu Wirda. Siap ya Bu Wirda memaparkan materinya? Oke Bu, insya Allah saya siap untuk berbagi bersama para audiens yang hadir malam ini, dan mungkin nanti akan sharing juga dengan Ketua Serikat Petani Muda, Pak Darojat, nggih. Ya. Siap sekali. Supaya adil, saya nanti biar sama-sama mudanya saya panggil Mbak Wirdatul Muslihatin saja, karena berikutnya adalah di sini ada tokoh kita ini dari beliau adalah Kepala BUMDes Kalipait Banyuwangi yang merupakan bagian dari Serikat Petani Muda Indonesia tadi, yaitu Mas Darojat atau Mas apa nih panggilannya, enak ya Mas Darojat ya. Monggo Mas Darojat, saya hello dulu dong. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat pemirsa TV Desa, selamat malam. Buat ibu-ibu yang fresh semuanya, muda lagi, semangat lagi untuk membangun pertanian yang ada di Indonesia. Selamat malam, salam Petani Muda Indonesia. Wah, siap Bapak, terima kasih sekali. Jadi lebih semangat ini, hati saya sudah deg-degan ini ya mendengar apa ini. Oke, agenda kita di sini adalah satu paparan dari Mbak Wirda ini yang telah berhasil melakukan penelitian mengembangkan bibit sintetis. Nah, karena tema kita hari ini adalah teknologi benih sintetis untuk mendukung ketahanan pangan. Nah, ini adalah tema kita hari ini. Nah, di sini nanti Mbak Wirda akan bercerita bagaimana dan apakah susah dan apakah itu mudah dan apakah itu murah. Nah, silahkan nanti kita korek bersama dengan Mbak Wirda. Kemudian selanjutnya kita juga memberikan waktu untuk Mas Darojat untuk mengenalkan lebih lanjut ini apa saja kiprahnya di Serikat Petani Muda Indonesia di daerah Kalipait Banyuwangi yang sudah dilakukan. Kemudian mungkin ada peluang-peluang nih yang terkait dengan yang akan dipresentasikan dengan Mbak Wirda ini. Ya, ini semoga dalam waktu 1 jam, ini jam 6:30 sampai jam 8 atau 1,5 jam cukup waktu ini supaya kita semakin sama-sama memperkaya ilmu, memperkaya wawasan dan membuka istilahnya keinginan-keinginan kita untuk berinovasi, menggalakkan, mencari teknologi yang sesuai dengan pertanian yang ada di Indonesia. Siap Mbak Wirda? Bagaimana? Ya Bu Maya. Oke, PPT-nya sudah terbuka kah? Saya izin share screen Bu Maya. Ya, selama Mbak Wirda ini akan melakukan share screen, izinkan saya membacakan sedikit saja kurikulum beliau. Beliau adalah saat ini sebagai dosen muda di biologi ITS, karena di ITS ada Departemen Biologi. Beliau adalah
totali hasil anak bangsa ITS kalau saya bilang ya, karena S1-nya beliau ada alumni dari biologi ITS, kemudian beliau sudah mengambil S2 di UNER ya Bu Wirda ya? PB Bu. Oh ya, ya, nah salah sekali saya membacakan anunya nih kurikulum vitae-nya ini ya. Dan saat ini beliau sedang menunggu surat acceptance letter untuk melanjutkan sekolahnya menjadi S3. Semoga beliau segera berangkat dan dalam waktu 3 atau 5 tahun beliau datang lagi dengan lebih fresh lagi, mau duel dengan Pak Darajat untuk membangun Indonesia dengan pertaniannya. Gitu ya Bu Wirda ya. Silakan Bu Wirda, waktu dan tempat saya kasihkan ke Bu Wirda ya. Baik, terima kasih Bu Maya. Walaupun di sini muda-muda, saya tidak berani kalau saya memanggil Bu Maya dengan sebutan Mbak. Kualat saya nanti karena beliau adalah dosen saya. Salam hormat saya. Sebelum saya mulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya menyampaikan salam hormat saya kepada seluruh peserta ataupun audiens yang hadir pada malam ini yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi kita bersama di sini, berbagi, sharing, ataupun nanti kita berdiskusi bagaimana adanya teknologi-teknologi yang mendukung perkembangan agrikultur, terutama khususnya di desa. Baik Bapak Ibu, saya akan mulai paparan saya tentang teknologi benih sintetik sebagai pendukung pangan di Indonesia dan potensi desa sebagai untuk menuju desa mandiri. Jadi nanti kita akan bicara tentang benih sintetik dulu, kemudian nanti akan dihubungkan bagaimana aplikasi benih sintetik tersebut untuk pangan dan bagaimana aplikasinya nanti untuk mendorong menuju desa mandiri. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatannya kepada AgriFoodTech Research Center, Pusat Studi AgriFoodTech dan Pusat Kajian SDG ITS. Baik, benih Bapak Ibu, saya yakin dengan pasti bahwa Bapak Ibu sudah mengenal apa itu benih, seperti itu. Benih itu kalau secara umumnya disamakan dengan biji. Nah, sebenarnya antara benih dan biji itu memiliki perbedaan. Ada biji yang bisa kita konsumsi dan ada biji yang bisa digunakan sebagai benih. Tetapi antara biji yang dikonsumsi dengan biji yang digunakan sebagai benih itu ada perbedaan. Ada syarat khusus biji yang dapat digunakan sebagai benih. Nah, seperti itu. Kemudian di sini benih merupakan bahan tanam berupa biji, di mana biji yang disiapkan untuk mengembangbiakkan tanaman atau menghasilkan tanaman baru. Kalau kita bicara tentang biji, Bapak Ibu, banyak sekali tanaman-tanaman, bukan hampir, semua tanaman itu menghasilkan biji. Dan kita tahu bahwa desa merupakan salah satu sumber keanekaragaman hayati ya, dengan wilayahnya yang mungkin berbentuk forest ataupun hutan, misalnya lahan pertanian, lahan perkebunan, semuanya menghasilkan biji karena dia merupakan tanaman biji gitu Bapak Ibu. Baik, kok penting-penting amat gitu ya, kalau kasarannya kok penting-penting amat kita membahas tentang biji. Ya, biji itu sangat penting karena Bapak Ibu pasti tahu biji itu merupakan awal dari pertumbuhan tanaman. Kalau bijinya berkualitas, kalau bijinya baik, maka hasil dari panen, kalau kita bicara tentang hasil panennya akan melimpah, hasil panennya akan bagus, metabolis sekundernya juga akan bagus, seperti itu, dan pastinya akan mengurangi cost atau biaya dari pertanian tersebut. Jadi untuk penggunaan pupuk juga dapat dikurangi, pengendalian hama, biaya untuk pengendalian hama juga dapat dikurangi Bapak Ibu, sehingga apabila bijinya baik ataupun berkualitas, maka akan dirasa akan lebih efektif dan efisien untuk menunjang pertanian. Tetapi harus diingat Bapak Ibu, banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dari tanaman yang berasal dari benih, yaitu cahaya matahari harus
cocok, harus sesuai begitu ya, harus memenuhi. Kemudian unsur hara juga begitu yang biasa dibantu dengan pemupukan, pengendalian hama dan juga pengairan atau pengairan Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, di malam ini kita ingin khususnya saya ingin membahas tentang benih sintetik Bapak Ibu. Jadi ada 2 benih ya, kalau dilihat dari bagaimana dia terbentuk, biji ini terbentuk, benih itu ada benih alami dan benih sintetik. Nah, kalau benih alami kita nggak usah membahas itu, semua ada di alam dan terjadi secara alami, secara pembuahan ganda. Nah, kita lihat dulu apa sih perbedaan dan persamaan dari benih sintetik dan benih alami sebelum kita masuk lebih jauh ke benih sintetik. Yang pertama kulit biji, Bapak Ibu, sama-sama punya kulit biji. Biji yang kita makan pun, biji ataupun benih yang kita makan pun punya kulit biji. Monggo Bapak Ibu pirsani kalau makan biji-bijian, nah dilihat ada kulit bijinya pasti Bapak Ibu. Kemudian ada embrio. Nah, inilah awal mula kehidupan tanaman. Ada embrio di sana yang nantinya dia akan menjadi dia menghasilkan atau membentuk batang, akar, daun seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah endosperm atau bahan makanan di mana biji tersebut bisa hidup karena ada endosperm sebagai nutrisi dari embrio untuk tumbuh dan berkembang. Tetapi Bapak Ibu, perbedaannya pada benih sintetik adalah kulit bijinya itu buatan Bapak Ibu, sengaja kita buat, sengaja kita produksi itu biji buatannya. Embrionya juga begitu Bapak Ibu, embrionya kita buat di laboratorium. Endospermnya juga kita buat, sengaja kita buat atau sengaja kita rekayasa di laboratorium agar dapat memenuhi kebutuhan nutrisi dari embrionya. Saya harap dari sini kita bisa memiliki satu format pemikiran yang sama nih Bapak Ibu tentang benih sintetik. Jadi semuanya kita buat menyerupai benih alami. Seperti itu. Lanjut Bapak Ibu, bagaimana cara membuatnya? Nah, teknologi benih sintetik ini merupakan aplikasi dari kultur in vitro tumbuhan. Di mana Bapak Ibu pasti sudah tahu tentang kultur in vitro, di mana kultur in vitro itu adalah membiakkan sel atau jaringan. Jadi dalam bentuk sel Bapak Ibu, dalam bentuk fungsi struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup kita pakai itu. Sel ataupun jaringan. Jadi daun, misal daun yang kita gunakan tidak seluruhnya daun Bapak Ibu, jaringannya saja, kecil saja. Jaringan mungkin potongan daun yang ukurannya 1,5 kali 1,5 atau 1 kali 1 kita biakkan. Seperti itu. Kemudian sel ataupun jaringan tanaman dalam medium buatan, mediumnya kita buat. Kalau di benih alami, mediumnya adalah tanah. Tanah ataupun hidroponik seperti air, pasir seperti itu. Tetapi kalau di sini mediumnya adalah medium buatan yang diketahui komposisinya dengan kondisi lingkungan yang terkendali untuk mendapatkan pertumbuhan dan atau perkembangbiakan yang diharapkan. Itulah manipulasi secara in vitro Bapak Ibu. Jadi harus ada beberapa faktor yang dipersiapkan, yaitu mediumnya harus bagus, kemudian lingkungannya juga terkendali. Terkendalinya bagaimana? Kita lakukan di laboratorium Bapak Ibu. Pencahayaannya kita ukur, kemudian suhunya kita ukur, kemudian kelembaban udaranya kita ukur. Jadi semua kita lakukan di laboratorium. Tidak seperti di lingkungan alam ya Bapak Ibu, secara alami semua berjalan sesuai dengan apa yang telah diberikan alam seperti itu, cahaya matahari, air, hara dan lain sebagainya. Nah, seperti yang tampak di layar ini Bapak Ibu, ini adalah bagian kalus. Nah, ini kalus Bapak Ibu, di mana ketika saya menanam jaringan tanaman, daun, saya menanam daun, maka kalus daun itu akan dari daun tersebut akan tumbuh kalus. Setelah itu, kalus kita buat medium pertumbuhannya sampai menghasilkan tanaman utuh kembali Bapak Ibu. Nah, sehingga prinsip dari kultur in vitro ini adalah sifat totipotensi sel, di mana sel ataupun jaringan tanaman, dia memiliki kemampuan untuk memperbaiki dirinya
memperbaiki dirinya untuk membentuk tanaman utuh kembali. Ya, saking sempurnanya penyempurnaan yang kuasa nih Bapak Ibu, jadi tanaman itu diberi sifat totipotensi. Dari yang kecil-kecil kita belah gitu, kita sayat dapat menjadi tumbuhan utuh kembali. Seperti itu. Nah, untuk menuangkan bagaimana sih kultur in vitro itu, ada beberapa tahapan Bapak Ibu. Yang pertama tadi yang sudah saya sebutkan, jaringan tanaman kita tanam. Oke, ini terlihat di gambar, jaringan sangat kecil Bapak Ibu. Bisa akar, bisa batang, bisa daun, ataupun bisa buah, ya, jaringan pada buah ataupun jaringan pada bunga. Nah, kemudian kita tanam dari jaringan-jaringan itu atau sayatan-sayatan itu akan muncul kalus yang kita sebut sebagai kalus, di mana kalus ini dia akan menghasilkan tanaman yang utuh Bapak Ibu. Nah, tantangannya di sini adalah pertumbuhannya harus kita kontrol. Medium yang kita berikan harus cocok. Pertumbuhan yang kita berikan harus cocok. Selanjutnya, apabila telah mencapai atau telah menghasilkan plantlet seperti ini, tumbuhan utuh, ada batang, daun, dan akar, baru kita tanam Bapak Ibu di lapang. Sebelum di lapang, pastinya diaklimatisasi dulu, ya, di greenhouse untuk penyesuaian tanaman ini agar tidak kaget nanti saat di lapang. Seperti itu tahapan umum dari kultur in vitro. Sekarang saya ingin menyampaikan atau memberikan gambaran bagaimana proses benih sintetiknya. Nah, dari kalus Bapak Ibu ataupun embrio somatik, nah kalau ini dari kalus, kami buat menjadi embrio. Kami rekayasa lingkungannya, kami rekayasa mediumnya, agar dari kalus ini dia dapat tumbuh embrio. Dari embrio ini yang disebut sebagai embrio somatik, karena dia berasal dari sel-sel jaringan tubuh, kemudian kita enkapsulasi Bapak Ibu. Kita enkapsulasi artinya kita kapsul. Kita selimuti dengan suatu hidrogel seperti itu. Kemudian kita tanam di medium yang cocok, yang sesuai, tetap dengan komposisi yang sudah kita tahu. Kemudian dia dia akan tumbuh menjadi tanaman yang utuh Bapak Ibu. Seperti ini. Seperti inilah konsep dari benih sintetik. Baik, saya lanjutkan. Nah, jadi apa itu benih sintetik? Benih sintetik adalah embrio somatik ataupun tunas pucuk Bapak Ibu ataupun jaringan tanaman apapun yang sifatnya masih muda. Pucuk Bapak Ibu, pucuk tanaman itu bisa digunakan sebagai bahan untuk benih sintetik. Jadi bahan-bahan yang bersifat meristematik atau jaringan yang masih muda itu dienkapsulasi secara buatan, secara artifisial. Nah, kemudian digunakan sebagai benih fungsional untuk disemai dan memiliki kemampuan berubah atau tumbuh menjadi tanaman di bawah kondisi in vitro, Bapak Ibu. Saat dia menjadi plantlet, kita tumbuhkan dia di in vitro ataupun di in vivo. Setelah dia lengkap, kemudian kita aklimatisasi di greenhouse dan kita tanam secara in vivo di lapang. Itu yang disebut dengan benih sintetik. Nah, seperti Bapak Ibu, jadi syarat dari biji yang 3 tadi, strukturnya tadi ada kulit biji, ada embrio, ada endosperm, sudah terpenuhi di sini. Dan dia dapat tumbuh secara fungsional, dia dapat tumbuh secara in vitro maupun in vivo. Seperti itu. Nah, ini saya ingin memberikan penekanan saja Bapak Ibu tentang benih sintetik. Intinya sama Bapak Ibu dengan benih alami, cuma yang kita lakukan adalah rekayasa. Nah, baik, kulit bijinya dari apa Bu? Ya, pertanyaannya biasanya seperti itu, kulit bijinya dari hidrogel. Hidrogel itu bisa berbentuk agar, Bapak Ibu, agar, kemudian alginat. Nah, seperti itu merupakan hidrogel yang bisa digunakan sebagai kulit biji. Tetapi perlu pengerasan karena kulit biji tersebut harus keras Bapak Ibu untuk melindungi endospermnya.
Sama seperti kulit biji yang ada di secara biji alami, Bapak Ibu, fungsinya adalah untuk melindungi bagian dalamnya, melindungi embrionya. Nah, biasanya hidrogen yang digunakan memiliki toksisitas rendah, biayanya juga harus rendah, kemudian cepat membentuk gel. Oke, fungsi dari kulit biji ini adalah melindungi bahan tanam dan mempertahankan bentuk benih sintetik selama penyimpanan. Karena proses penyimpanannya itu bisa bertahun-tahun, Bapak Ibu. Kalau dilakukan di laboratorium yang seperti yang sudah saya lakukan itu sampai 3 tahun itu masih bagus. Apabila disimpan dalam suhu yang minus, itu bisa lebih dari 10 tahun. Kemudian endospamnya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, sama endospamnya, cuma kita buat dia dari material-material sintetik, dari bahan-bahan kimia. Kemudian endospamnya, embrionya atau yang disebut dengan bahan tanamnya, ini harus mendapatkan suplai nutrisi. Begitu, dan yang kita gunakan adalah yang viabilitas, yang tumbuh. Yang dia mampu tumbuh untuk menjadi tanaman utuh. Karena dalam satu wadah, Bapak Ibu, banyak sekali embrio somatik, tetapi tidak semuanya bisa viabel. Nah, kita harus memilih yang viabel, yang bisa digunakan untuk benih sintetik. Nah, bagaimana teknologinya? Caranya bagaimana, begitu ya? Yang pertama adalah persiapan bahan tanam. Jadi disiapkan dulu bahan tanamnya, artinya bahan tanamnya tadi adalah embrio somatik, bisa juga kalus, bisa juga tunas, disiapkan, disterilisasi apabila kita mendapatkannya dari lapang, dari luar, ya. Kemudian kita potong kecil-kecil, kemudian kita buat medium endospamnya, nutrisinya. Biasanya saya menggunakan medium MS, Murasigo and Skok. Murasigo and Skok ini biasa digunakan sebagai medium pertumbuhan banyak spesies secara kultur in vitro. Paling mudah didapatkan, Bapak Ibu, kultur MS ini. Medium MS ini maksud saya. Kemudian medium MS ini dicampurkan dengan natrium alginat. Nah, hidrogelnya Bapak Ibu untuk kasus ini saya menggunakan natrium alginat. Nah, kan alginat itu mudah ini Bapak Ibu untuk membentuk gel dan harganya juga tidak terlalu mahal. Jadi saya menggunakan ini. Ini konsentrasinya sangat kecil sekali Bapak Ibu, bisa 2, 3 sampai 5. Karena kalau terlalu tinggi konsentrasinya, terlalu keras, nah nanti tumbuh tanaman tersebut atau tanaman yang baru tumbuh tersebut tidak bisa menembus kulit biji. Sama Bapak Ibu dengan benih alami, kalau dia tidak dapat menembus biji, dia tidak dapat menembus kulit biji, artinya dia tidak bisa berkecambah, begitu, nggih. Baik, ini saya campurkan dalam satu wadah. Selanjutnya saya ambil menggunakan pipet tetes. Jadi saya ambil, kemudian saya teteskan satu demi satu, memindahkan bahan tanam dan larutan endospam ke larutan pengeras. Nah, larutan pengerasnya adalah saya gunakan kalsium klorida. Nah, jadi yang mengeras adalah bagian permukaan yang dia bersentuhan langsung dengan kalsium klorida. Bagian dalamnya bagaimana? Bagian dalamnya dia tetap akan cair seperti itu, agar si embrio dapat menyerap hara dari medium atau endospam buatan tadi. Selanjutnya, setelah ditunggu sekitar 5 menit, Bapak Ibu biasanya 3-5 menit seperti pengalaman di laboratorium kami. Setelah mengeras, baru dibersihkan dengan air. Dengan air, Bapak Ibu dibersihkan, kemudian kita simpan. Sebenarnya bisa kita simpan ataupun bisa kita lanjutkan, kita tumbuhkan. Tergantung dari kebutuhan. Kalau kita tidak butuh, misalnya memang untuk disimpan, untuk konservasi, kita taruh, kita simpan. Tetapi kalau memang kita butuhkan untuk perbanyakan bibit, misalnya, kita tumbuhkan di medium yang cocok. Seperti itu. Nah, ini merupakan tahapan yang tidak sulit, Bapak Ibu, mudah, relatif mudah, dan siapapun bisa melakukan ini.
Oke. Tetapi yang harus dipenuhi adalah dia harus steril. Harus dilakukan pada kondisi steril. Karena MS yang digunakan merupakan medium yang kaya akan unsur hara yang dibutuhkan untuk pertumbuhan embrio maupun pertumbuhan tanaman secara in vitro. Kalau tidak steril, Bapak Ibu, mudah sekali terkontaminasi oleh bakteri, jamur, virus, mudah sekali karena makanannya di sana banyak sekali. Ada gulanya sebagai sumber karbon, ada mikronutrien, ada makronutrien, ada zat organik. Jadinya mudah sekali, lebih cepat tumbuh jamur dan bakterinya ketimbang tanamannya, begitu Bapak Ibu. Sehingga benar-benar kita harus steril agar pesaing yang berupa jamur dan jamur kemudian bakteri itu tidak muncul, tidak tumbuh di medium kami. Jadi medium itu hanya untuk mempersiapkan pertumbuhan dari tanaman tersebut. Begitu Bapak Ibu. Kemudian ya, kenapa benih sintetik ini dibuat? Karena dia memiliki beberapa keunggulan. Ya, keunggulannya adalah mudah atau dapat disimpan dalam waktu yang lama. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bisa 3 tahun di lab dalam suhu 24 derajat Celcius. Ataupun bisa 3 bulan di ruangan saya yang suhunya naik turun gitu, suhu ruang kerja yang tidak steril, itu bisa 3 bulan. Kemudian dimakan oleh bakteri dan jamur, seperti itu. Kalau disimpan di suhu yang minus 20 ataupun sampai minus 80 derajat Celcius untuk tujuan konservasi, dia akan tahan lebih lama lagi, Bapak Ibu. Nah, kemudian mudah dalam pengelolaan dan pengangkutan. Pengelolaannya sangat mudah, penyimpanannya juga mudah, bisa tanpa medium, dapat ditumbuhkan di wadah tanpa medium ataupun dengan medium tergantung dari kebutuhan. Kemudian terlindung dari hama dan penyakit jelas karena dari awal dilakukan secara steril. Kemudian perbanyakan dengan biaya rendah dengan kapasitas tinggi. Nah, kalau kita bicara biaya Bapak Ibu, kalau awal-awal dan produksinya tidak terlalu tinggi, memang terasa Bapak Ibu. Tetapi apabila digunakan pada kapasitas produksi tinggi, nah itu akan sangat menguntungkan. Oke. Keunggulan yang lain adalah dapat dihasilkan kapan saja dan di mana saja, tidak tergantung pada musim. Kapanpun Bapak Ibu mau, kapanpun Bapak Ibu butuh, itu dapat ditanam, itu dapat ditumbuhkan. Oke. Jadi nggak ada dalam kultur in vitro tidak ada istilah pertumbuhan tersebut, tanaman tersebut musiman, tidak ada istilah seperti itu Bapak Ibu. Walaupun musiman, tetapi apabila ingin kita tumbuhkan saja di laboratorium kan seperti itu. Kemudian dimanfaatkan untuk pengawetan plasma nutfah. Inilah salah satu manfaat ataupun fungsi dari benih sintetik. Jadi pengawetan plasma nutfah kita bisa diawetkan dengan baik. Diaplikasikan dalam skala besar dan perbanyakan tanaman dalam waktu cepat dengan sedikit tenaga kerja dan biayanya rendah. Bayangkan Bapak Ibu, di laboratorium kami, saya dibantu adik-adik mahasiswa, biasanya adik-adik mahasiswa itu sekali duduk dari pagi sampai siang begitu, bagi yang sudah terbiasa bisa menghasilkan 100 sampai 150. Seperti itu. Bagi adik-adik mahasiswa yang baru ikut kerja, itu biasanya kami menghasilkan sekali duduk dari pagi sampai siang itu sekitar 30 sampai 50. Itu sangat banyak sekali ya Bapak Ibu dalam sekali kerja, itu setengah hari. Begitu juga dengan kultur in vitro, kalau misalnya bukan benih sintetik misalnya, kultur in vitro biasa kita mengadakan perbanyakan secara in vitro untuk menghasilkan bibit. Dalam 1 hari itu Bapak Ibu biasa saya mengerjakan 300 gelas per hari. 300 sampai 350 gelas per hari. Nah, artinya apa? Itu membutuhkan keahlian. Monggo, Bapak Ibu yang ingin berkecimpung di sini, ingin memiliki keahlian di bidang kultur in vitro ataupun benih sintetik, monggo, silakan menghubungi kami, silakan menghubungi saya, ataupun silakan menghubungi Research Center Agrofoodtech di ITS.
Nah, benih sintetik walaupun memiliki beberapa banyak keunggulan, tetapi bukan merupakan suatu produk yang sempurna. Karena kesempurnaan itu hanya milik yang menciptakan kehidupan ini dan seisinya, begitu nggih Bapak Ibu. Faktor pembatas dan kelemahan dari produk ini adalah keterbatasan produksi embrio somatik yang viabel. Walaupun ada 300 embrio somatik yang bisa kita hitung, misalnya dia akan menjadi 1000 embrio somatik dari 500 gelas, misalnya dari 500 gelas embrio somatik itu kita hitung kasar bisa menghasilkan 1000 embrio somatik, ataupun nanti akan menghasilkan 1000 tanaman. Tetapi Bapak Ibu, tidak semuanya embrio somatik tersebut viabel dan dapat tumbuh menjadi tanaman yang utuh. Nah, di sini juga ada beberapa cara untuk mengetes mana embrio somatik yang viabel atau tidak. Ataupun kalau yang sudah terbiasa, sudah ahli di bidangnya, maka kelihatan, oh ini embrio yang viabel ataupun tidak. Seperti itu. Faktor pembatas yang lain adalah kualitas kapsul atau biji buatan. Jadi kapsulnya itu ada hubungannya dengan kemampuan penetrasi, kemampuan biji itu berkecambah, menembus kulit biji. Itu kualitas kapsulnya. Tidak hanya didasarkan pada faktor jenis dari hidrogelnya, seperti tadi alginat, agar, tetapi juga konsentrasi dari hidrogel tersebut. Nah, selain itu adalah masalah komersialisasi. Di Indonesia mungkin masih hanya beberapa pihak, hanya beberapa orang yang tahu ataupun mengenal ataupun berkecimpung di benih sintetik ini. Saya bukan orang pertama, Bapak Ibu di Indonesia yang berkecimpung, menyukai interest pada benih sintetik. Ada beberapa peneliti, rekan-rekan kami yang ada di Malang, yang ada di Bogor juga meneliti tentang ini. Tetapi secara komersialisasinya masih sangat rendah, bahkan tidak ada Bapak Ibu, karena produksinya hanya dilakukan di laboratorium masing-masing. Nah, masalah komersialisasi tersebut ada pada produksi bahan tanam. Tadi embrio somatiknya viabel enggak ini. Nah, seperti itu. Yang berkualitas dalam jumlah yang sangat besar. Kalau kita bicara tentang kapasitas produksi yang besar, industri, kita pasti bicara tentang jumlah yang sangat besar sekali. Kemudian rendahnya perkecambahan, yang biasanya rendahnya perkecambahan ini banyak dipengaruhi oleh kurangnya nutrisi, kurangnya suplai oksigen, invasi mikroorganisme, Bapak Ibu, atau mediumnya salah. Hormonnya kurang, hormonnya salah, seperti itu, ataupun lingkungannya, cahayanya kurang, kelembabannya kurang, dan lain sebagainya. Oleh karena itu kenapa untuk komersialisasinya masih sangat rendah, karena butuh R&D Bapak Ibu. Tapi apabila ini dikerjakan secara berkelanjutan, bersama-sama dari hulu ke hilir begitu istilahnya, ini akan dapat meningkatkan ketahanan pangan khususnya di Indonesia. Dan kerusakan mekanik embrio somatik dan mikropropagul. Nah, kerusakan mekanik embrio somatik biasanya terjadi pada saat proses enkapsulasi. Ketika kita motong, kan embrionya itu kita potong Bapak Ibu untuk menjadi satu individu seperti itu. Kita potong, biasanya rusaknya di sana. Nah, itulah masalah komersialisasi Bapak Ibu. Sekali lagi, produk ini bukan produk yang sempurna, perlu banyak sekali belajar untuk meningkatkan viabilitas atau kemampuan benih sintetik ini untuk tumbuh. Seperti itu. Nah, bagaimana apa yang telah kami lakukan di laboratorium? Kami telah memproduksi benih sintetik di laboratorium kami, di Laboratorium Biosains dan Teknologi Tumbuhan, Departemen Biologi ITS. Yang telah kami produksi adalah benih sintetik dari kelor, seperti ini gambarnya Bapak Ibu, ini bulat gitu ya, cantik bentuknya, bulat. Kemudian ini adalah embrio somatik, jadi warnanya tergantung dari embrio somatik yang ada di dalamnya. Kemudian kalau yang ini adalah benih sintetik dari tanaman teh,
Camellia sinensis. Nah, bentuknya juga berbeda ya Bapak Ibu. Ini bentuknya agak lonjong karena tadi Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kami meneteskan satu-satu. Nah, tetesan-tetesan ini bagian luarnya akan mengeras sehingga membentuk bentuk seperti ini. Nah, ini seharusnya Bapak Ibu embriosomatik itu tepat di tengah seperti ini. Nah, tetapi kalau bagian yang ini, nah ini Bapak Ibu tampak ya. Nah, yang ini yang paling tampak, dia ternyata tumbuh. Yang saya harapkan adalah dia menjadi embriosomatik ini tumbuh menjadi tumbuhan utuh. Tetapi ternyata perkiraan saya salah. Medium yang saya berikan, hormon yang saya berikan kurang tepat. Sehingga yang tumbuh bukan tanaman, melahirkan embriosomatik sekunder. Nah, tetapi walaupun saya gagal menumbuhkan embriosomatik menjadi tanaman yang utuh, tetapi saya berhasil ya. Keberhasilan itu saya lihat dari bahwa benih sintetik yang saya buat dapat ditembus oleh embriosomatik. Dapat keluar, dapat nembus, atau istilahnya kalau pada tanaman itu dia dapat berkecambah. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang harus ditembus untuk dia menjadi tanaman yang utuh kembali. Nah, yang ini juga ini dari jeruk kalau nggak salah Bapak Ibu. Kemudian ini sama teh. Nah, ini Bapak Ibu, dia ternyata dapat menembus kulit biji. Artinya apa? Artinya dalam benih sintetik ini mengalami pertumbuhan. Tampak di sini juga Bapak Ibu. Nah, dia menembus. Okay. Nah, saya berhasil menghasilkan benih sintetik dengan persentase penetrasi yang tinggi. Kalau dia terlalu keras, kalau bijinya terlalu keras, percuma juga Bapak Ibu, tumbuhan tidak akan tumbuh dengan baik, tidak akan menembus kulit biji. Seperti itu. Kemudian, nah ini dia karakteristik benih sintetik Moringa olivera atau kelor Bapak Ibu. Diameternya tergantung dari besar kecilnya embriosomatik yang kita gunakan. Juga begitu juga dengan berat basahnya. Ya, di sini ada 200 sampai 280 mg tergantung. Nanti akan berbeda dengan ukuran ataupun berat basah dari teh, tergantung besar kecilnya benih sintetiknya. Penetrasinya, kemampuan embrio ini untuk menembus kulit biji ini hanya 44 sampai 55% Bapak Ibu. Ini penelitian saya yang pertama, tapi selanjutnya saya push lagi dia. Artinya mediumnya saya tambah lagi, saya ganti konsentrasi atau komposisinya. Alhamdulillah terakhir menghasilkan 82%. Dan germinasinya juga masih rendah Bapak Ibu, 33,32% sampai 55,55%. Oke, ini untuk yang pertama. Yang kedua, yang saya memiliki daftar patennya, masih daftar Bapak Ibu, belum granted, masih dalam proses pendaftaran, itu bisa mencapai 83%. Itu sudah cukup bagus Bapak Ibu untuk nilai kultur in vitro. Kalau kita bekerja di kultur in vitro dengan keberhasilan kita menghasilkan tanaman 85% dari bahan tanam, dari bahan tanam yang kita gunakan, itu sudah cukup bagus. Itu berhasil. Jadi jangan diharapkan dari 100 botol akan tumbuh 100 tanaman. Jangan diharap seperti itu Bapak Ibu. Nanti khawatirnya ekspektasinya terlalu tinggi, nah nanti kecewa begitu ya. Jadi dalam kultur in vitro itu 75 sampai 80% itu sudah bagus sekali. Nah, kalau ini adalah karakteristik benih sintetik Camellia sinensis, sama Bapak Ibu seperti yang sudah saya awal tadi ceritakan, bentuknya aja sudah berbeda. Kemudian ini dia dapat menembus, walaupun saya salah memberi medium, tapi setidaknya saya berhasil di sisi yang lain. Seperti itu. Nah, ini nanti akan menghasilkan tanaman yang utuh Bapak Ibu kalau saya pindah ke medium yang cocok ataupun yang sesuai. Diameternya di sini 7 sampai 10 mm. Awalnya ini sedikit loh Bapak Ibu, ini sedikit sekali, ini kecil sekali. Kemudian dia tumbuh. Seperti itu, menjadi embriosomatik sekunder. Sayangnya di sana, salah prediksi, prediksinya kurang untuk pemberian mediumnya.
Kemudian penetrasinya, dari awal penelitian sudah penetrasinya sudah sangat tinggi, 81% sampai 87%. Kemudian germinasinya juga sangat tinggi, 61 sampai 81% untuk teh. Jadi memang agak susah untuk kelor Bapak Ibu dibandingkan dengan teh ataupun dengan jeruk. Kalau jeruk relatif lebih mudah. Nah, Bapak Ibu, saya harap Bapak Ibu sudah paham tentang benih sintetik, bagaimana itu strukturnya, juga bagaimana cara buatnya. Mudah Bapak Ibu. Dan Bu, bagaimana dengan modalnya? Modalnya nggak terlalu tinggi gitu. Walaupun dari awal misalnya kita menghasilkan 50 liter lah, 50 liter medium MS itu 500.000 Bapak Ibu. Kelihatan, tapi dari 50 liter itu kita bisa menghasilkan beratus-ratus, bisa sampai 500 benih sintetik Bapak Ibu. Nah, dari penjelasan tentang benih sintetik tadi Bapak Ibu saya kerucutkan fungsi dari benih sintetik tersebut adalah untuk propagasi atau perbanyakan, untuk konservasi, dan untuk pengangkutan. Ada fungsi transportasi di sini. Nah, bagaimana untuk yang propagasi? Propagasi biasanya dilakukan untuk perbanyakan ataupun propagasi tanaman langka dan terancam punah. Seperti itu karena memang dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama. Benih sintetik dapat disimpan dalam jangka waktu yang sangat lama. 3 tahun, 10 tahun. Nah, jadi untuk menyimpan upaya konservasi tanaman tumbuhan langka itu sangat berpotensi. Nah, itu selain itu juga perbanyakan genotipe elit, artinya dia memiliki genotipe yang unggul, yang tidak semua tanaman punya. Nah, seperti itu kita sebut sebagai genotipe elit. Nah, kalangan-kalangan elit ini Bapak Ibu, cuma ini tanaman seperti itu. Kemudian tanaman hasil rekayasa genetika juga dapat dilakukan di sini. Tetapi ingat Bapak Ibu, benih sintetik bukan rekayasa genetika. Yang kami lakukan adalah rekayasa fisiologis. Bagaimana jaringan tanaman tersebut dapat tumbuh menjadi tanaman yang utuh kembali. Itu merupakan rekayasa fisiologis, bukan rekayasa genetika. Jadi aman, tidak ada kontroversi di sini apabila digunakan secara luas begitu ya, tidak seperti tanaman hasil rekayasa genetika yang masih kontroversi seperti itu. Kemudian tanaman yang seedless, artinya tanaman yang memiliki biji tapi susah untuk berkecambah, atau tanaman yang susah untuk yang tidak menghasilkan biji. Kemudian tanaman yang penting secara komersial. Nah, ini dia Bapak Ibu, yang penting secara komersial ini sangat banyak sekali. Ya. Kemudian tujuan yang kedua adalah tujuan konservasi, bisa dilakukan dalam penyimpanan yang pendek, jangka waktu pendek maupun penyimpanan dalam jangka waktu panjang. Kalau panjang kita pakai teknologi di sini teknologi enkapsulasi, dehidrasi ataupun vitrifikasi. Artinya kita simpan di suhu yang sangat rendah. Kalau penyimpanan dalam jangka waktu pendek, kita simpan aja, gitu nggih. Kita simpan aja pada medium yang mediumnya, kemudian kita simpan biasa. Apabila kita butuhkan, kita keluarkan seperti itu. Nah, Bapak Ibu, selain itu ada fungsi transportasi, pertukaran bahan tanam, arsenik ya, bebas dari kontaminan yang tidak diinginkan, jadi bebas dari bakteri, dari virus, Bapak Ibu. Kemudian, nah. Mohon maaf, kalau dilihat dari untuk tujuan propagasi Bapak Ibu dengan kriteria tanaman-tanaman yang biasa dipropagasi dengan menggunakan benih sintetik, baik itu tanaman langka, tanaman memiliki genotip elit, tanaman yang memiliki peran penting secara komersial, itu adanya di daerah atau itu dimiliki oleh desa sebagai sumber daya alam, sebagai sumber daya alam desa yang sangat besar Bapak Ibu. Oke, ini yang nanti mungkin akan dibahas tuntas oleh Bapak Darojat. Tadi sudah kami sempat ngobrol bahwa bagaimana pemuda-pemuda di desa itu mengembangkan pertanian. Nah, seperti itu. Jadi kita memiliki sumber daya alam yang sangat
besar di desa dan di daerah dengan hutannya, dengan ladangnya, dengan lahan pertaniannya, dengan luasnya lahan yang dimiliki di desa. Itu merupakan suatu power Bapak Ibu, kekuatan untuk membangun desa, untuk membangun masyarakat dia menjadi masyarakat yang sejahtera ataupun desa mandiri. Nah, baik Bapak Ibu, bagaimana aplikasi benih sintetik untuk pangan? Bapak Ibu sudah banyak sebenarnya aplikasi benih sintetik itu untuk pangan. Baik itu di jagung, pada tanaman jagung sudah ada benih sintetiknya, kentang, wortel dan lain sebagainya sudah dapat diaplikasikan. Pada benih sintetik ini sudah dapat diaplikasikan pada tanaman-tanaman pangan secara banyak sekali Bapak Ibu, secara luas. Cuma mungkin memang di Indonesia belum sampai ke sana Bapak Ibu. Artinya bahan pangan ini yang banyak terdapat di desa. Sekali lagi saya menyebutkan bahwa ini adalah powernya. Powernya desa untuk berkembang. Ayo, ini semua ada di desa. Orang-orang kota atau perekonomian di kota tergantung dari bahan-bahan pangan ini, tergantung dari suplai di desa. Kalau di desa atau di daerah suplainya terbatas, bagaimana yang di kota? Seperti itu Bapak Ibu. Jadi aplikasinya sudah sangat banyak sekali. Iya, banyak sekali untuk mendukung ya ini Bu Wirda ya. Bu Wirda, untuk sementara kita tahan dulu sedikit informasi dari untuk sesi tanya jawab aja. Jadi kita hidden sedikit supaya sesi tanya jawabnya agak menggigit begitu. Jangan dikeluarkan semuanya dahulu Bu Wirda. Biar hidup ini suasananya. Biar teman-teman akan ada pertanyaan dari chatting tadi sudah muncul juga beberapa pertanyaan, dan secara tidak langsung tadi juga Bu Wirda sudah menjawab bahwa ini bukan termasuk dengan teknologi modified organisms ya, jadi bukan genetically modified di sini. Ini adalah rekayasa fisiologis saja. Sudah terjawab dari pertanyaan tersebut. Kita tahan ya Bu Wirda, luar biasa sekali pemaparannya yang sangat rinci dan detail dan pelan-pelan. Poinnya adalah benih sintetis ini bukan berasal dari biji, tetapi dari merismatik yang bagian dari tanaman yang bisa untuk ditumbuh kembangkan yang masih muda. Intinya begitu ya Bu ya. Dari satu tanaman bisa dihasilkan banyak benih. Jadi tidak hanya berdasarkan dari biji-bijian saja, tapi dari seluruh organ tubuh dari tanaman itu bisa dijadikan bibit sintetis. Oke, siap Bu Wirda. Sekarang Mas Darojat, apakah masih di sana nih Mas Darojat? Saya panggil boleh nggak nih Mas Darojat? Oke, siap Bu, masih Bu. Dimunculkan, setia mengikuti. Iya, fotonya dong. Nah, ini dia kelihatan ganteng dan manisnya Mas Darojat. Monggo Mas Darojat, menanggapi dengan paparan teknologi yang sudah dihasilkan dari teman kita dari Agrifotek, yaitu Puslit yang ada di ITS ini. Mas Darojat, perkenalkan dulu dong tentang Serikat Petani Muda Indonesia yang ada di Banyuwangi Kalipait ini ngapain saja, kemudian langsung membahas tentang peluang yang sudah dipaparkan oleh Bu Wirda ini. Apakah memungkinkan atau masih ada question mark atau pertanyaan-pertanyaan tentang kesusahannya atau fleksibilitasnya untuk menggunakan teknologi ini? Silakan Mas Darojat. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Darojat. Saya tinggal di Desa Kalipait. Kebetulan menjadi koordinator ya, bilang koordinator atau menjadi penggerak di Serikat Petani Muda Indonesia. Tentunya di situ aktivitas kita bukan menjadi petani yang karena lahan juga tidak ada Bu. Kita konteksnya adalah bagaimana memberikan advokasi atau perlindungan bagi petani-petani kita yang notabene-nya petani kita itu rata-rata masih konsepnya konvensional tradisional ya, konvensional tradisional ini. Jadi masih banyak petani kita menjadi petani konsumtif saja. Artinya kalau hari ini Bu Wirda menawarkan teknologi benih sintetik ini kan kedengarannya masih asing gitu, walaupun saya kalau baca di beberapa literatur itu muncul teknologi ini sudah 2015 kalau nggak salah sudah pernah muncul gitu di pertanian tebu.
kultur tebu mungkin yang dikerjakan itu. Tentunya ini sebuah inovasi yang sangat bagus untuk petani di wilayah khususnya di Banyuwangi atau di Kalipait lah, ini sangat menarik sebenarnya. Ya syukur-syukur nanti bisa menjadi mitranya dari apa tadi dari Bu Ida tadi ya, Bu Firda tadi. Agrifotek, Bapak. Agrifotek ya. Ya, siap. Syukur-syukur Kalipait bisa jadi itu, Bu. Jadi pilot project-nya itu ya. Siap berangkat, Pak. Kita siap berangkat. Karena menurut kita kalau kita masuk di Kalipait ini unik, Bu. Kita mau melihat, kalau Ibu tadi melihat menyampaikan bahwasannya ini bisa dikembangkan untuk tanaman-tanaman yang langka. Tanaman-tanaman yang langka. Artinya apa? Mungkin kalau kita masuk ke alas purwo gitu aja, kita banyak tumbuhan-tumbuhan yang langka yang nilai jualnya saya lihat ini muncul tinggi gitu loh. Tuh, lanjut Pak, bagus Pak. Maaf ada telepon. Oh. Ada telepon masuk. Bentar, sorry. Ya Bu Firda, kembali lagi. Maaf terganggu. Sebetulnya dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh universitas ataupun bagian sains penelitian dan sebagainya ini tentunya menjadi harapan bagi petani yang ada di kampung-kampung ini, Bu. Bagaimana pertanian di kampung ini menjadi apa ya, katakanlah penikmat gitu aja wes, ngomongnya penikmat ya, penikmat dari hasil riset teknologi yang dilakukan oleh teman-teman akademisi. Nah, sementara ini kita yang di lapangan atau jadi petani itu hanya ya sudah terima bibit hibrida, enggak tahunya kadang-kadang Amit kalau bibit padi, kadang-kadang ada bulenya, bibit jagung juga ada bulenya. Kalau sudah bule warnanya putih itu tidak mau buah gitu. Nah, ini menjadi hal tersendiri menurut kita. Kita mau komplain kemana petani? Padahal sudah tanam banyak, akhirnya hasilnya seperti itu. Kalau Bu Firda nanti menawarkan itu dan hasilnya di sini bagus, terus biaya produksi pembuatan bibitnya tidak terlalu tinggi, saya yakin petani akan mau untuk melakukan itu. Untuk menerima itu saya yakin mau. Nah, posisi di sini kita seperti tanaman jeruk nipis lah katakanlah. Hari ini dulu di tahun 2019 kita pernah melakukan ekspor jeruk nipis dengan teman yang punya bendera eksportir. Ekspornya ke India dari jeruk Banyuwangi, jeruk nipis Banyuwangi. Hari ini kita kalah bersaing dengan Vietnam karena Vietnam bisa menciptakan jeruk nipis tanpa biji, sedangkan kita jeruk nipisnya masih penuh dengan biji. Jadi yang di tahun 2020 kemarin kita tidak bisa kirim. Biasanya kirimnya di bulan 9, 10, 11 itu biasanya kita bisa kirim ke India. Nah, tahun kemarin kita tidak bisa karena India sudah bekerja sama dengan Vietnam. Ada broker Vietnam yang mempunyai produk jeruk nipis yang tidak ada bijinya. Nah, syukur-syukur nanti kalau di sini misalkan kita sudah bisa diangkat mitra dengan Agrifotek, dibuatkan jeruk nipis yang tidak ada bijinya, Bu. Siap Pak, siap. Kami siap, insya Allah. Ini kan artinya apa? Kita sudah memberikan solusi-solusi minimal kepada petani kita, bagaimana petani lokal ini bisa bersaing di tataran internasional. Jadi bukan hanya sekedar kalau musim panen, Bu, rata-rata itulah kejadian-kejadian di lapangan itu atau di petani itu konflik permasalahannya itu sebenarnya ya sesuatu yang klasik gitu ya. Satu terkait dengan bibit yang kualitasnya kurang bagus. Kedua, pas waktu pemupukan pupuknya telat kan gitu. Kita ada pupuk organik misalnya kita sampaikan organik, kadang-kadang kemareman orang petani itu wah lagi organik kesuwen Mas, kadang lemu-lemu anak butuh kebutuhannya untuk bayar kuliah, bayar sekolah anaknya ndak nutut. Pakai non organik kayak wis kan gitu ya. Jadi sesuatu hal yang menurut kita ini perlu ada kolaborasi bersama
bagaimana memberikan solusi kepada petani, biaya produksi murah, habis itu hasil teknologi pertanian yang hari ini bisa kita munculkan, kita berikan kepada petani. Setelahnya bagaimana politik dumpingnya, atau misalkan mengcover hasil panennya ketika panen itu biar sesuai, atau misalkan break even point-nya itu mencukupi, mendapatkan hasil, dan petaninya tidak sambat terus, Bu. Di tahun ini 2020 sampai 2021 ini petani sambat terus ini. Diantem kok dikena COVID, habis itu harganya juga rendah. Nah, pupuk tetap saja mahal. Pestisida tetap saja mahal. Nah, ini perlu ada solusi-solusi bersama. Makanya dari itu mungkin kalau petani tidak akan pernah ada demo, Bu. Petani tidak akan pernah mau demo. Tidak pernah mau konflik. Ini ya. Jadi diterima mawon, Bu. Coba kalau pedagang tempe harga kedelai naik gitu ya. Ini kan langsung bersuara. Nah, kalau kita enggak, di petani itu lebih melihatnya ya sudahlah, kita nikmati. Ya sudahlah, terima banget gitu loh. Padahal kalau kita hitung dari dasaran ekonomi petani itu semuanya bergerak. Artinya tenaga kerja bergerak, pedagang juga bergerak, tenaga kasarnya bergerak, pedagangnya bergerak. Artinya perekonomian ini bisa berputar lah dari dasaran kegiatan ekonomi pertanian. Ini dasaran kita belajar bagaimana hari ini mengangkat derajat petani itu. Harapan kita kalau kita yang dari petani muda ini kapan yo kayak menikmati, misalkan kita panen ada subsidi panen, bukan subsidi pupuk diubah gitu aja. Maaf. Jadi subsidi itu, Bu. panen maksudnya gimana, Pak? Jadi gini, harga padi misalkan bisa ditentukan, oh ya harga headnya berapa gitu ya. Misalkan oh dipatok 5.000. Jadi kalau belinya di bawahnya berarti ada subsidi, enggak tahu itu nanti yang melakukan. Oh, okay. Ya, panennya yang dibeli harus standar gitu loh, Bu. Kan enggak kalau di musim panen di sini musim panen melimpah. Kadang-kadang padi, misalkan padi, ini nanti di bulan 3 lah, musim mau lebaran itu ya. Saya yakin harga padi nanti hanya sekitar di 4.000, 4.800. Itu sudah maksimal, 4.500 lah maksimal. Seharusnya sudah bisa sampai 5.000, tapi karena panennya melimpah, cuaca nanti hujan, nah bahasa yang dipakai oleh tengkulak itu, Mas, nggak bisa jemur, hasil padinya basah. Hal-hal seperti ini yang kalau kita sebagai advokasi katakanlah menyuarakan suara dari petani, hal-hal seperti itulah yang perlu diberikan solusi. Dan tentunya ini tadi kalau yang ditawarkan Bu Mirda tadi terkait dengan bibit sintetik ini, wah kalau bisa enek neng Kalipai jos iki. Siap Bapak. Matur nuwun sangat mungkin itu dulu, Bu. Oke, siap Pak. Mas Darojat, kok saya tadi manggil kok nggak konsisten ya? Kadang Bapak, kadang Mas Darojat ini, waduh ini harus konsisten nih saya. Oke, yang permintaannya Mas Derajat tadi tentang kajian adanya subsidi panen. Nah, ini nanti FDG-nya Bu Yanti ini yang akan bergerak melakukan advokasi bagaimana caranya mengantisipasi apabila terjadi kelimpahan panen sehingga harganya menjadi menurun karena kelimpahan tadi dengan segala alasannya. Oke, siap Bapak. Ini kembali lagi kepada Bu Wirda menanggapi tadi katanya Pak Mas Darojat tadi siap apabila ini teknologi ini bisa diaplikasikan ya Bu Wirda ya. Kira-kira menurut Bu Wirda, teknologi yang sudah diterangkan sama Bu Wirda ini nanti berapa lama sih Bu kira-kira bisa, ini kan masih dalam level penelitian, apabila dilakukan secara real di lapangan untuk menjadi partnernya Mas Darojat ini, butuh berapa waktu lama sih Bu dari benih sintetis tadi, kemudian disiapkan menjadi tanaman bibit tadi, kemudian dijatuhkan langsung ke lapangan siap untuk ditanam, kira-kira butuh waktu berapa lama ya Bu Wirda? Tadi produksi sudah dihitung ya? Baik Bu Maya, untuk kalau saya hitung dari awal ya Bu, kita nanam dulu, kita nanam artinya nanam eksplannya, nanam jaringannya, itu sampai menjadi benih sintetik itu mungkin hanya butuh 2 minggu Bu.
Walaupun setiap spesies itu akan berbeda-beda reaksinya, responnya terhadap medium yang kami berikan. Selanjutnya, setelah dia menjadi benih sintetik, dia mungkin membutuhkan waktu 1 bulan, 1-2 bulan untuk menjadi tanaman yang utuh, Bu. Sudah muncul daunnya, batangnya, akarnya, seperti itu. Nah, setelah 1 bulan, biasanya itu kami tidak langsung ke lapang yang kami tanam di lapang, tapi kami kondisikan dulu di greenhouse. Itu biasanya membutuhkan waktu 3-4 minggu. Nah, setelah itu baru kita evaluasi dan kita akan tanam dia di lapang dengan kondisi alami. Seperti itu. Jadi kalau boleh ditotal, sekitar 3 bulan dia kita sudah menghasilkan bibit yang siap untuk ditanam di lapang. Tetapi saya garis bawahi lagi, itu tergantung dari respon dari spesiesnya, karena setiap spesies juga memberikan respon yang berbeda-beda. Misalnya pada sagu, kalau pada sagu itu mungkin butuh waktu 4 bulan. Tetapi kalau pada 4 bulan. Tetapi kalau pada jeruk, wah itu sangat cepat sekali, Bu. Seperti itu. Wah, begitu Bu Maya. Siap. Jadi cepat masih. Jadi berarti kalau jeruk lebih cepat ini nanti bisa cepat bisa dilaksanakan ini, Bu. Bibit jeruk nipis tanpa jeruk nipis tanpa biji nih. Bapak, ini harus luruskan dulu Bu Wirda. Ibu. Oke, kalau nanti pada Rojet juga saya biji untuk kalau jeruk nipis tanpa biji kita main hormon itu, Bu, insya Allah bisa. Lebih mudah lagi itu Pak Badarojat. Oh gitu ya, Bu ya. Wah, cocok ini. Oke. Nanti saya bisiki Pak Darojat nggih. Oh iya, nanti kita chat sendiri, Bu, ini, Bu. Oke, sendiri aja, Pak. Siap. Nanti bisa saya kunjung ke Besuki nih, pas waktu ke Probolinggo nanti tak mampir ke Besuki nih. Oh, monggo Pak Darojat. Jadi intinya begini, jadi kalau kita sudah menyiapkan benih tersebut, sebelum siap ditanam, kita membutuhkan waktu sekitar 3-4 bulan preparasi ya Bu Wirda ya. Ketika sudah sampai tanam 3-4 bulan, 3-4 untuk benih tersebut siap di lapangan, Bu. Siap sampai di lapangan. Siap tanam kira-kira. Siap tanam tadi kira-kira bulan apa minggu ya Bu Wirda? Tadi kelihatannya bulan ya? Minggu, Bu. Siap tanam itu dari greenhouse ke lapang itu 3-4 minggu. Tapi kalau dari awal sampai menghasilkan bibit itu sekitar 3-4 bulan. Oh, dari bibit ya, dari bibit sampai siap ke lapangan itu 3-4 bulan. Tetapi apabila sudah dapat bibit dari greenhouse menuju ke lapangan sekitar 1 bulan, begitu ya Bu ya? Nah, ini berarti starting point-nya harus dihitung mundur ke belakang sebelum hari H penanaman. Biasanya kan ada seragam musim tanam, biasanya begitu ya Pak Darojat ya. Jadi itu harus diundurkan. Iya. Nah, itu harus bisa menyesuaikan dengan musim tanam. MK1, MK2 itu nanti menyesuaikan itu berarti ini. Kalau diproses menjadi tanaman bibit sintetis ini tadi. Betul sekali. Jadi kalau ini siap panen, jadi intinya siap tanam itu membutuhkan waktu tersebut. Terus Bu Wirda, tadi ada pertanyaan yang sangat menarik ini dari salah satu penonton kita nih, pemirsa kita yang sangat intens sekali, sangat ingin menanyakan, sangat tertarik dengan topik ini, terutama apakah benih sintetis ini juga pernahkah dilakukan untuk tanaman padi nih Bu Wirda? Tadi memang tadi ada ya gramine tadi di gambarnya Bu Wirda, tadi entah itu gandum apa padi-padian. Apakah pernah Bu Wirda diaplikasikan pada tanaman padi dan tingkat keberhasilannya seperti apa ya Bu Wirda? Pernah Bu, tapi jujur bukan saya melakukan. Jadi ada beberapa peneliti dari luar Bu itu melakukan benih sintetik, mengaplikasikan benih sintetik pada padi dengan beberapa varietas. Dan itu berhasil, tetapi tidak dilaporkan berapa persen perkecambahannya, berapa persen keberhasilannya tidak dilaporkan. Seperti itu, Bu. Tapi saya yakin kalau padi itu lebih merupakan ini, Bu, spesies
yang mudah untuk tumbuh dibandingkan dengan kalau kita bicara tentang sagu dibandingkan dengan sagu ataupun tanaman pohon-pohon yang lain. Itu padi lebih mudah. Lebih mudah ketika mengaplikasikan dengan benih sintetis atau lebih mudah ketika kita menggunakan benih alami saja, Bu Wirda? Jadi mungkin Bu Wirda bisa menggolongkan untuk benih sintetis ini adalah untuk tanaman yang berkayu kah? Atau lebih bagus untuk yang bagaimana, Mas Bu Wirda? Kan jenis tanaman ada yang... Silakan, baik, Bu. Kalau benih sintetik dapat diaplikasikan pada hampir semua tanaman, Bu. Baik itu tanaman berkayu ataupun tanaman herba. Jadi kalau pertanyaannya adalah lebih efektif mana padi yang tumbuh dengan benih sintetik ataupun benih alami, nah itu kalau untuk saat ini di Indonesia khususnya, menurut saya, Bu, saya pribadi lebih mudah ataupun efektif menggunakan benih alami dulu karena nggak ada masalah sebenarnya di padi ini untuk tanamnya. Seperti itu. Okay. Di Indonesia nggak ada masalah dengan penanaman padi secara alami, nggak ada masalah sebenarnya. Cuma mungkin masalahnya untuk tujuan untuk konservasi itu mungkin terjadi pada varietas-varietas yang elit genotip lah seperti itu, Ibu. Oke, siap. Jadi ini Mbak Heni, mungkin pertanyaannya Mbak Heni ini sangat cantik sekali karena ini tadi Mbak Heni Safitri tadi sebenarnya yang bertanya, mungkin juga terstimulus dengan background gambar kita yang tadi ketahanan pangan dengan backgroundnya padi-padian. Jadi membayangkan kalau tanaman artifisial benih sintetis ini menggunakan untuk tanaman padi. Tapi kemudian setelah memasuki lebih detail dari keterangannya Bu Wirda, ternyata banyak tanaman yang semuanya bisa dipakai atau menggunakan benih sintetis. Begitu ya Bu Wirda ya. Dan satu lagi dengan benih sintetis ini kualitasnya lebih sama ya Bu ya, sama dengan induknya ya Bu ya, relatif atau 100% akan sama dengan induknya Bu? Iya, karena ini merupakan salah satu propagasi secara vegetatif Bu, maka yang diharapkan adalah sama dengan induknya. Tetapi Bu, pada kenyataannya setelah panen, misalnya pada yang saya tahu langsung adalah pada sawit. Jadi setelah panen, ternyata tanaman sawit itu ada beberapa, hanya sangat kecil sekali persentasenya dia berbeda atau mengalami variasi somaklonal. Jadi ada variasi. Jadi kalau tanaman sawit itu kan ada, mohon maaf bukan sawit, kelapa kopior. Nah, kalau kelapa kopior itu nggak ada isinya. Ada tanaman yang dihasilkan dari kultur in vitro itu nggak ada isinya tuh. Nah, itu karena apa? Variasi somaklonal itu sangat wajar terjadi, sangat normal terjadi di kultur in vitro karena ya itu yang kita gunakan kan semuanya sintetik dari mediumnya dan lain sebagainya. Jadi oleh karena itu produk ini bukan merupakan produk yang sempurna seperti itu saya sebutkan. Tetapi tetap saja ada kelebihan dan kekurangannya ya Bu Wirda tentang produk ya Bu Wirda. Bu Wirda, ini ada juga satu pertanyaan dari Pak atau Mas Andi Saleh ini. Apakah teknologi benih sintetik ini bisa digunakan juga atau bisa juga diaplikasikan oleh para penangkar benih di lapangan Bu Wirda? Nah, sangat bisa dilakukan jawaban saya. Karena ini sangat mudah Bapak Ibu, tidak menggunakan yang high teknologi boten, asalkan lingkungannya steril, satu ruangan aja steril, itu sudah dapat jalan itu. Gitu ya Bu, mudah seperti sekali itu. Semua steril ya Bu ya. Mudah sekali sebenarnya, mudah Ibu. Oke, nah sangat mudah. Oh ya, untuk sebagai informasi untuk Ibu Bapak sekalian yang kebetulan lagi tune in di TV Desa ini, AgriFoodTech juga akan mengadakan pelatihan ini sebenarnya pada kita jadwalnya masih kita susun, pelatihan tentang pembuatan benih sintetis. Jadi pelatihan ini akan diajarkan secara detail walaupun secara online, nanti akan kita tunjukkan juga secara video, secara live, kita melakukan praktek secara live bagaimana membuatnya step by step secara clear yang seperti yang disebutkan atau yang diterangkan tadi oleh Bu Wirda. Akan kami sharingkan ini informasi tentang pelatihan itu next apabila kita sudah siap dengan
segala uber-ambenya kasarannya, atau yang pasti paling penting adalah dengan jadwalnya. Kalau kami sudah siap akan kami sharingkan tentang informasi ini. Kemudian Bu Wirda, ini ada lagi pertanyaan dari Pak Dodi Priadi. Beliau ini tadi sepertinya mendengarkan juga tadi durasi antara dari benih sintetis dimasukkan ke aklimatisasi tadi ya, dimasukkan ke greenhouse ini. Beliau kuriusnya dengan berapa persen sih keberhasilan dari benih sintetis itu ketika diaklimatisasi di dalam greenhouse itu bisa muncul menjadi benih yang siap tanam, itu kira-kira loss-nya atau keberhasilannya berapa persen Bu Wirda menurut pengalaman Bu Wirda setelah melakukan ini? Oke, baik Bu, terima kasih Pak Dodi. Benih sintetik itu kita tumbuhkan dulu Pak di laboratorium, sampai dia menjadi tanaman utuh kembali. Sampai dia ada batangnya, daun, akarnya sudah lengkap, kita lihat vigoritasnya, dia sudah vigor, performanya bagus, baru kita pindahkan dia ke greenhouse. Nah, di greenhouse ini titik kritis Bapak Ibu, di titik kritis. Jadi biasanya pada umumnya, ataupun yang saya lakukan itu sekitar 75% itu mampu tumbuh dengan bagus. Seperti itu pengalaman kami Bu di greenhouse. Jadi 75% seperti pada jeruk itu 75. Kalau jeruk mohon maaf, kalau jeruk sampai 80%. Lebih tinggi lagi ini, semakin deg-degan nih Pak Darajat ini ya. Lebih mudah. Katanya sampai 75%. Itu misalnya kalau dari 100 yang kita tanam ke greenhouse gitu mungkin hanya 75 tanaman atau planet yang bisa survive di greenhouse. Setelah itu kita pindah ke lapang. Kalau kita pindah ke lapang, ya Bu. Oke, 75 sampai 80% kalau sampai dari level greenhouse. Kalau pernah Bu Wirda punya pengalaman ketika sudah sampai di lapang, berapa persen Bu dari greenhouse ke lapangan? Nah, kalau sampai ke lapang, saya masih belum pernah mencoba Bu, karena masih dalam tahap greenhouse. Itu untuk tanaman yang lain. Tapi kalau untuk tanaman jeruk, ini jeruk lagi nih. Kalau untuk tanaman jeruk, tapi kami tidak menggunakan benih sintetik ya Bapak Ibu. Kami menggunakan kultur in vitro biasa. Setelah di lapang, itu hampir 90% dapat tumbuh dengan baik. Kultur in vitro secara in vitro kalau 90%. 90%. Jadi misalnya sesuai dengan permintaannya Pak Darajat tadi, Ibu Wirda. Suara saya cukup jelas ya Bu Wirda sama Pak Darajat ya. Seperti permintaannya Pak Darajat tadi. Jelas. Oke. Kalau tanpa biji ini berarti tidak perlu melakukan benih sintetis ya Bu ya, cukup kultur in vitro, dimainkan hormonnya, kemudian permainan biji tadi dihilangkan dengan permainan hormon, kemudian siap diaklimatisasi, kemudian siap di lapangan gitu Bu Wirda. Secara in vivo mungkin bisa Ibu, nanti kita kalau prediksi saya, nggak perlu secara in vitro dulu, secara in vivo biasa dulu, kita beri perlakuan dia, perlakuan hormon, mungkin kita lihat pertumbuhannya seperti apa nanti. Itu plan A saya dalam saat ini. In vivo ini bisa dicat. Nanti bisa cat langsung aja Bu, di belakang saja Bu, lebih untuk jeruk nipisnya ya. Tidak ada rahasia Pak, kita sharing bersama, nanti secara detail bisa dilanjutkan ini Pak. Tapi tentunya gini, harapannya kita, karena kita hari ini bahas tentang di pertanian secara langsung, kita yang di lapangan ini, syukur-syukur nanti adalah Bu, kita kerjasama, terus habis itu ada pendampingan yang intens, bagaimana menjadikan pilot project untuk kalau kita ngomong kali pahit ya sekali pahit lah sementara, menjadikan daya tarik tersendiri bagi petani-petani yang lain untuk bisa menikmati hasil teknologi yang dimunculkan dari ITS untuk teknologi pertaniannya. Karena kalau kita melihat di lapangan itu, petani iki kaya urip-urip dhewe, Bu. Wes pokoknya ya wes makarya sendiri kan gitu, tanpa ada sentuhan-sentuhan yang menurut kita ya adalah, artinya sentuhan itu ada. Cuman kalau hasil dari teknologi yang seperti ini tidak dimanfaatkan secara langsung, tidak
aplikasikan langsung, ini eman-eman gitu loh. Jadi kita menunggu saja lah, harapan kita nanti ada dari Agrifotek untuk bisa datang ke Kalipait, kita kumpulkan dari teman-teman BUMDes, dari teman-teman kelompok tani, dari kita sendiri Serikat Petani Muda Indonesia, komunitas-komunitas kita yang ada, kita ajak bareng-bareng bagaimana menikmati hasil teknologi dari ITS kan gitu ya, atau Agrifotek itu tadi. Syukur-syukur kalau sudah bawa bibitnya, ini loh hasilnya yang kemarin kita coba untuk bibit jeruk nipis tanpa biji ataupun yang lainnya gitu ya. Terus syukur-syukur juga punya sambungan dari dinas-dinas pertanian ataupun dari kementerian yang notabene-nya maulah melihat pertanian-pertanian yang di tingkatan kampung-kampung seperti kita ini, Bu. Karena menurut kita ya mau sambat ke kementerian itu wadoan, Bu ya. Sambatnya syukur ini ada sambungan dengan teman-teman ITS, mungkin bukannya sambat sih, harapan kita karena kita sama-sama warga negara Indonesia, syukur-syukur petani ini diunggah gitu. Siap, Bapak. Seperti itu, Bu. Ini bosnya pusat kajian juga ada di belakang kita nih, Pak, mendengarkan juga. Nih. Kami ini dari Puslit memfasilitasi dengan penelitian, kemudian bosnya pusat kajian memfasilitasi turun ke lapangan, karena juga dari pusat kajian ini juga terinformasi, Bapak, kita ITS juga mempunyai KKN, mahasiswa yang KKN yang siap dicemplungkan ke lokasi-lokasi tertentu yang bisa berdasarkan permintaan, macam-macam faktor kita mengirim mahasiswa ke suatu lokasi. Nah, di sini mahasiswa bisa diberdayakan atau dimanfaatkan sebagai pendampingan. Otomatis mahasiswa ini tidak akan sendirian, Pak. Mahasiswa pasti juga ada dosen pendamping juga yang akan turun ke lapangan. Jadi, wah, jangan khawatir, Pak. Bu Yanti ini sudah mencatat dengan seksama dan Bu Wirda mencatat dengan seksama permintaan yang ada. Siap. Kembali lagi kita ke pertanyaannya. Ini dari Pak Sukoco ini, Bu Wirda. Pak Sukoco ini menanyakan cantik sekali ini kan tadi ini beliau menanyakan apakah ini tadi sudah terjawab ya Bu Wirda ya, ini bukan merupakan rekayasa genetika ya Bu ya? Benar Bu. Karena begini, beliau mohon ini walaupun kita mungkin berdasarkan perspektif keilmuannya Bu Wirda selama ini berkecimpung dengan perbenihan yang menggunakan dengan rekayasa genetika, walaupun saat ini bukan rekayasa genetika, bahwa disebutkan bahwa ada polemik di masyarakat tentang ketakutan menggunakan produk-produk hasil rekayasa genetika. Nah, produk ini bagaimana Bu Wirda? Ketakutan ini beralasan atau tidak, atau bagaimana? Bu Wirda bisa nggak memberikan pencerahan? Sebenarnya tidak perlu takut atau ya kita harus berhati-hati gitu. Monggo Bu Wirda, bagaimana menurut ekspertasi Bu Wirda selama ini? Oke. Baik Bapak Ibu, sebenarnya selama ini saya masih belum pernah melakukan transfer gen ke suatu spesies Bapak Ibu, tetapi insya Allah di masa depan saya akan melakukannya karena nanti saya S3 harus melakukan itu gitu. Terkait dengan GMO, genetically modified organism, memang kontroversi Bapak Ibu. Boleh ada yang menyatakan, oh ini aman-aman saja, ataupun ada kekhawatiran tentang hal itu. Nah, kekhawatiran itu menurut saya sah-sah saja, normal. Karena apa? Karena kita menginsertkan, kita memasukkan gen, suatu gen tertentu, ya, sesuatu gen yang dia di cloning menggunakan bakteri, biasanya menggunakan E. coli biasanya untuk cloningnya. Kita insertkan gen dari organisme lain ke tanaman. Jadi kita tidak kan apa yang terjadi dalam sel, gitu ya, walaupun kita bisa pelajari, tetapi kadang ada hal yang itu merupakan error. Nah, seperti itu yang ditakutkan Bapak Ibu. Error itu yang ditakutkan karena tidak ada yang bisa menjamin bahwa error itu akan sangat kecil, tidak ada yang menjamin itu. Jadi ya kalau menurut saya ya wajar kalau ada yang takut. Karena tadi ada insersi, ada penyisipan gen dari organisme lain pada tanaman tersebut. Seperti itu dari saya, Bu Maya.
Oke, siap Bu Wirda. Mungkin saya bisa menambahkan sedikit terkait dengan modified organisms ini, Ibu Bapak sekalian, berdasarkan kajian yang kami pelajari. Suatu produk yang merupakan hasil rekayasa genetika, itu sebelum dirilis ke lapangan, itu pasti akan melakukan suatu pengujian. Suatu produk tersebut apabila merupakan hasil rekayasa genetika, itu melakukan suatu lembaga pengujian, di mana lembaga pengujian itu akan melihat efek-efeknya. Ada undang-undang yang harus dipenuhi dahulu sebelum produk itu dirilis ke masyarakat. Nah, masalahnya adalah seberapa detail, seberapa kuat aplikasi undang-undang tersebut diterapkan sebelum merilis produk tersebut. Sebenarnya secara masyarakat, produk itu sudah aman kalau dilihat dari sekup undang-undang. Karena dalam undang-undang itu suatu produk salah satunya adalah gen apa saja yang diinsertkan. Kemudian apa saja yang akan terpengaruh. Itu parameter yang akan dinilai. Kemudian selain gen apa saja yang diinsertkan, parameter apa saja yang akan dihasilkan, parameter apa saja yang berpengaruh. Apakah bisa menyebabkan rasa istilahnya alergi bagi konsumennya. Itu semuanya sudah ditesting apabila mengikuti kaidah undang-undang itu. Nah, masalahnya kembali lagi, seberapa jauh sih aplikasi undang-undang itu untuk melindungi kita? Nah, ini kadang-kadang tingkat kepercayaan kita yang seperti yang disebutkan Bu Wirda tadi, kepercayaan kita para produsen itu mengikuti aturan itu, atau yang bagian undang-undang ini seberapa besar dia mau mengaplikasikan itu. Jadi kita tergantung itu semuanya. Kembali lagi kepada Ibu Bapak, kalau kita sesuai dengan aturan, aman Pak, karena sudah dilakukan pengujian berdasarkan undang-undang secara aturan. Tetapi, nah itu lagi, apabila ada keraguan tentang aplikasi peraturan tersebut, monggo dikembalikan kepada Ibu Bapak lagi, apakah ini benar-benar? Karena yang jelas semuanya sudah diatur. Kan kita juga di sini ada peraturan tersebut, modified organisms itu juga tidak boleh dirilis ke lapangan yang terbuka karena dia akan menyebabkan kematian atau bisa juga menyebabkan penurunan keanekaragaman tanaman di sekitarnya. Bisa efek itu. Jadi semuanya itu sudah ada peraturannya. Itu yang bisa kami sampaikan kepada Pak Sukoco. Jadi kok belum menerangkan ya? Ya kami juga tidak terlalu yakin kok aplikasi undang-undang tersebut apakah sesuai dengan yang di-statementkan di dalam peraturan tersebut. Itu ya Pak Sukoco. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah terkait dengan ini Bu. Tadi kembali lagi ke padi, ini rupanya ada yang tertarik sebagai yaitu Pak Andi Saleh tadi. Pak Andi Saleh tadi kan sudah disebutkan oleh Bu Wirda bahwa sebaiknya kalau padi itu tidak mempunyai masalah yang tinggi, lebih baik yang menggunakan benih normal saja atau yang konvensional benih saja ya. Tetapi Pak Andi Saleh juga masih ingin tahu bagaimana sih kalau misalnya diaplikasikan pada benih padi hibrida. Apakah Bu Wirda punya pengalaman membaca ini tentang padi hibrida yang dilakukan dengan benih sintetis ini Bu, walaupun mungkin dari penelitian luar negerinya Bu Wirda. Oke, Bu Maya, terima kasih Pak Andi. Saya tadi sudah menyebutkan bahwa semua spesies sebenarnya bisa mengaplikasikan benih sintetik ya. Artinya benih sintetik ini dapat diaplikasikan pada hampir semua spesies termasuk yang hibrida itu Pak. Seperti itu bisa dilakukan. Mungkin tujuannya adalah untuk penyimpanan gitu ya. Kalau untuk beberapa jenis padi atau tadi penyimpanan pada elit-elit gonadotroph, dia mengandung gen-gen yang elit atau yang memiliki suatu sifat yang menguntungkan, sifat yang bagus seperti itu. Itu bisa saja dilakukan Pak Andi. Bisa Maya. Iya siap. Ini waktu sudah kurang 6 menit Bu Wirda. Ini sedikit saja Bu. Sebelum kita mengakhiri, ini rupanya banyak sekali yang mendengarkan. Kami mengucapkan terima kasih sekali terhadap pemirsa TV Desa yang sangat antusias menanyakan ini. Ada pertanyaan, apa itu in vitro dan in vivo Bu Wirda? Yang simpel saja. Apa itu yang dimaksud dengan pembudayaan secara in vivo dan pembudayaan secara in vitro Bu Wirda? Oke.
Oke, Bapak Ibu, pembudidayaan atau propagasi secara in vitro Propagasi. itu dilakukan di laboratorium. Propagasinya dilakukan di laboratorium dengan menggunakan glass jar gitu ya, dengan kondisi yang terkendali secara in vitro. Tetapi kalau secara in vivo kita lakukan itu di lapangan, Bapak Ibu. Nah, cukup itu dari saya, Bu Maya. Terima kasih. Oke, in vitro dan in vivo itu sebenarnya simpel saja. Apabila itu buatan di dalam laboratorium itu in vitro buatan. Kalau in vivo itu langsung original atau memang ya seperti adanya di lapangan secara langsung. Oke, waktu sudah kurang 5 menit lagi. Pak Darojat, apakah ada hal yang ingin di-sharekan lagi sebagai tambahan Pak Darojat selain yang sudah disampaikan tadi? Silakan Pak Darojat. Apapun hasilnya dari sebuah riset, apapun hasilnya dari sebuah teknologi, tentunya yang menjadi harapan kita adalah diaplikasikan, diuji cobakan di lapangan real. Kita hanya berharapnya, kita tunggu action selanjutnya dari Bu Firda dan teman-teman Agritek, kapan bisa datang ke Kalipait, itu aja. Terima kasih. Ya berangkat, Pak. Nanti diperintah oleh Bu Kapuslit kita ini, Bu Maya. Siap Pak Darajat. Siap. Karena sekarang DRPM atau Pusat Penelitian yang ada di ITS itu sebenarnya mempunyai 2 slogan sebenarnya Pak. Manfaat dan kolaborasi. Ini manfaat dan kolaborasi. Ini kelihatannya betul yang disebutkan oleh Pak Darajat. Kita juga menunggu aba-aba dari bos Puskaji nih ya. Bagaimana kita akan berangkat ke Banyuwangi Kalipait. Kita siap dengan membawa itu. Kita bikin. Kalau schedule-nya siap, nanti Bu Wirda menyiapkan benih juga siap ya Bu Wirda ya. Oh ya Bu Wirda, saya jadi agak lupa. Maaf. Sebenarnya ini ada 1 atau 2 buku yang akan menjadi door prize tadi. Kami menyiapkan 2 buku menjadi door prize. Waktu kurang 3 menit ini bagaimana membagikan 1 door prize. 1 door prize akan saya berikan kepada Pak Darojat ya Bu Wirda. Beliau sangat intens sekali. Dari sekian pertanyaan. Sama-sama Pak Darajat, semoga buku ini ada hasil tulisannya Bu Wirda langsung Pak. Kemudian 1 buku serahkan ke siapa Bu Wirda dari semua pertanyaan ini? Monggo Bu Wirda sebagai penyaji. Nanti mungkin Pak Andi Saleh ya tadi. Oke, siap. Pak Andi Saleh akan mendapatkan buku kedua. Pak Andi Saleh mohon nanti menuliskan alamatnya ya Pak, supaya kami bisa mengirimkan bukunya. Sebelum terlambat, ini bagaimana cara menulis alamatnya, Bu? Nanti bisa ditulis ke Mas Naufal dari TV Desa, mohon mencatatkan alamat dari Pak Andi Saleh dan juga kalau Mas Darojat ini alamatnya sudah pasti disimpan di kantongnya Bu Yanti ini, jadi tidak perlu. Kalau alamatnya Mas Andi Saleh, Pak Andi Saleh, Mas Naufal mohon dicatatkan atau bisa langsung typing pada chat ya. Oke, Ibu Bapak sekalian, inilah akhir dari pertemuan kita. Semoga apa yang kita sharingkan bersama di dalam program TV Desa ini yang memang luar biasa. Kami sangat bahagia sekali dapat undangan dari Pusat Kajian SDG ini untuk berbagi hasil penelitian dan juga melihat peluang-peluang kemungkinan mengaplikasikan hasil penelitian ini ke masyarakat seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Darajat ini. Nah, Pak, karena di sini kami ingin juga menekankan bahwa ada perbedaan antara pusat penelitian dan pusat kajian. Kalau pusat penelitian ini adalah murni untuk melakukan penelitian, sedangkan pusat kajian itu adalah murni mengarah ke masyarakat, bagaimana mengaplikasikan teknologi-teknologi tersebut ke masyarakat. Jadi antara pusat kajian dan pusat penelitian ini akan saling bergandengan tangan. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Darajat ini bisa kita realisasikan dalam waktu secepatnya. Mengingat masa pandemi, kami juga agak takut juga untuk memberikan janji-janji karena kita sangat terbatas, Pak. Saat ini laboratorium kami juga totally tutup, Pak. Kami harus berjujur bilang, sejak Maret 2020 hingga sekarang kami strict dengan laboratorium. Kalau datang ke lab sekarang seperti rumah hantu, karena sangat tertutup, hanya 1 mahasiswa atau 2 mahasiswa saja yang masuk. Jadi kita akan mempertimbangkan semua yang ada yang kita sampaikan ini. Insya Allah kita akan melanjutkan, tidak hanya ini
sebagai acara kosong begini kita akan lanjutkan dengan aplikasi real dengan semangat tadi, manfaat dan kolaborasi tadi. Demikian Ibu Bapak sekalian, terima kasih sekali, terima kasih yang tidak terhingga kepada Ibu Wirdatul Muslihatin dan juga Mas Darojat yang sudah memberikan semangat pada kita semua untuk kembali ke tanah menghasilkan produk-produk yang merupakan kekayaan asli Indonesia. Saya akhiri, semoga mendapatkan manfaat bagi kita. Saya mohon maaf apabila ada hilaf kata selama proses ini. Tidak ada gading yang tak retak. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam.